Soleha. Hari ini kita akan membahas bab 1, memahami makna surat Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dengan benar. Anak-anakku soleh dan soleha, jangan lupa ya, simak baik-baik video ini untuk dipelajari. Selamat menyaksikan. Materi bab 1, memahami surah Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Kompetensi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1 menunjukkan perilaku toleransi, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman. 3.1 memahami makna surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dengan benar, serta membaca, menulis, dan menunjukkan hafalan surat Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Surat Al-Kafirun, surat ke-109 dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ayatnya ada 6 diturunkan di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Isi pokok kandungan surat Al-Kafirun yaitu mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin Quraisy dengan lemah lembut. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Toleransi artinya sikap saling menghormati atau menghargai. Salah satunya isi kandungan surat Al-Kafirun yang kita ketahui tadi ya. Sekarang kita mengenal 6 agama di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Bagaimana menghormati antar sesama umat beragama. Hal ini terkandung pada isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama yaitu mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Yang ketiga, isi pokoknya adalah
berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dengan adanya perbedaan, setiap orang harus mempunyai sikap tasamuh atau toleransi terhadap orang lain. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama demi terciptanya persahabatan. Berikut penjelasan mengenai surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3. Surat Al-Maidah surat kelima dalam Al-Quran. Al-Maidah artinya hidangan. Ayatnya ada 120 ayat. Diturunkan di kota Madinah, termasuk surat Madaniyah. Berikut ayat 2 sampai 3 surat Al-Maidah. Soli dan Solihah, penjelasan tentang surat Al-Hujurat ayat 2 sampai 3. Ayat 2 salah satunya adalah isi pokok surat Al-Maidah ayat 2 bahwa dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka, akan tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Oke, kita di ayat yang selanjutnya kita harus Islam juga menetapkan agar orang-orang beriman saling tolong-menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya adalah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga Al-Maidah juga menjelaskan bahwa ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan tadi ya bangkai ikan dan belalang saja. Surat Al-Maidah selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Surat Al-Hujurat surat yang ke-49. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Diturunkan di Madinah, termasuk surat Madaniyah. Berikut surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memberikan peringatan melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, surat yang ke-13-nya menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan kedudukan manusia, baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Baik, kita bisa melihat ya penjelasan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13.
Ayat 12 memerintahkan kepada seluruh orang untuk beriman dan menjauhi sikap buruk, sangka, cari kesalahan, keburukan dan kelemahan orang lain serta menggunjing. Ayat ke-13-nya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling kenal mengenal. Ayat ini diturunkan dengan sebuah peristiwa Rasulullah SAW memerintahkan Badi Bayada untuk menikahkan Abu Hid, tukang bekam Rasulullah, pada seorang wanita dari sekelompok mereka. Dari peristiwa tersebut, jelas surat Al-Hujurat ayat 13 diturunkan Allah Subhanahu wa taala membantah adanya sistem kelas atau status dalam masyarakat. Islam tidak mengenal status sosial. Namun, semua makhluk hidup semuanya sama. Islam tidak mengenal status sosial tuan dan budak, sebab semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu mereka-mereka. Hal yang membedakan menurut ayat tersebut adalah hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga materi bab 1 ini kalian bisa memahami. Berikut latihan soal untuk kalian ya. Perhatikan, kerjakan soal berikut ini di buku catatan. Soal ini terdiri dari 7 soal. Nomor 1, surat Al-Kafirun menjelaskan tentang. Nomor 2, Al-Kafirun artinya, Al-Maidah artinya, Al-Hujurat artinya. Yang ketiga adalah toleransi artinya. 4, 5, 6, 7 silahkan kalian baca, pahami, dikerjakan di buku tulis. Kalau ada permasalahan, ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA atau telepon ya. Anak-anakku solih dan solihah, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa pembiasaan untuk sholat 5 waktu, sholat duha, tilawah Al-Quran. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, Budina ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.